Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Sejak kecil kita selalu diperingatkan untuk tidak bersikap dulu kepada orang tua. Jangan sampai kita menjadi anak durhaka yang suka membangkang dan menyakiti hati orang tua. Karena semua tahu ridha Allah berasal dari ridho orang tua juga akan, tetapi di era sekarang banyak dari orang tua yang kurang menyadari akan sikapnya terhadap tangan sehingga sikap yang dirasa benar oleh orang lain ini justru bisa dikatakan mendurhakai seorang anak. Apakah orang tua juga bisa durhaka terhadap anak? Saya mengatakan sangat bisa dan tanpa sadar sering dilakukan orang tua kepada Anda. Ada satu kisah menarik yang mungkin bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Suatu hari ada seorang laki-laki menemui Umar bin Khattab untuk mengadukan perihal kedurhakaan anaknya. Hai Umar memanggil anak tersebut dan menegur perbuatannya. Setelah ditegur karena tersebut, bertanya kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, bukankah anak memiliki hak atas orang tuanya? Umar menjawab benar. Lantas anak tersebut bertanya seorang anak. Lalu Umar pun menjawab memilihkan calon ibu yang baik, untuknya memberikan nama yang baik, dan mengajarinya Al-Quran. Kemudian si anak tersebut berkata, wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak pernah melakukan satupun dari apa yang Tuan sebutkan itu. Ibuku wanita berkulit hitam bekas budak beragama Majusi. Ia menambahkan kunjungan dan dia tidak mengajariku satu huruf dari Al-Quran mengetahui. Jawaban si anak. Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa ada dosa besar yang dilakukan orang tua terhadap anak, entah disadari atau tanpa disadari. Lalu, apa saja pesan-pesan orang tua terhadap anak tersebut? Ia pertama adalah bersikap kasar terhadap anak. Sebagai orang tua kita sangat tidak dianjurkan untuk memarahi anak. Karena perilakunya yang tidak kita sukai, apabila kita menemukan sikap anak yang tidak kita suka, hendaknya nasihatilah dengan lembut dan tetap dengan penuh kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian, maka perbaikilah nama kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh sebab itu marah kepada anak sangatlah tidak dianjurkan, apalagi sampai menghampiri anak dengan memanggil nama yang tidak sesuai dengan nama si anak. Lalu yang kedua adalah pilih kasih kepadanya. Orang tua yang memiliki anak lebih dari satu sangat tidak dianjurkan pilih kasih atau bahkan memberi lebih kepada anak kesayangan dibanding dengan anak yang lain, sehingga yang terjadi adalah ada anak lain yang merasa terabaikan. Hal ini sikap pilih kasih orang tua kepada anak bisa memicu putusnya tali silaturahmi antar sesama anak dan bisa menyebabkan kecemburuan sosial di antara anak-anak yang lain. Dalam hadits syahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah dijelaskan bahwa Nu'man bin Bashir pernah bercerita, ayahku menginfakkan sebagian hartanya untukku ibuku. Amroh bin Rawaha kemudian berkata, saya tidak suka melakukan hal ini sehingga menemui Rasulullah. Ayahku kemudian berangkat menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai saksi atas sedekah yang diberikan kepadaku. Rasulullah berkata kepadanya, apakah engkau melakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu? Ia berkata, tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Ayahku kemudian kembali dan menarik lagi sedekah itu. Hadits riwayat Muslim. Hal ini nanti bisa disimpulkan bahwa kita sebagai orang tua sangat dianjurkan untuk berlaku adil kepada setiap anak menurut kebutuhannya masing-masing. Oleh sebab itu sebisa mungkin hindari pilih kasih kepada salah satu anak, karena dengan berlaku adil menurut porsinya insya Allah akan terjalin silaturahmi antar anak sampai kapanpun. Kalau yang ketiga adalah membanding-bandingkan anak. Kebiasaan orang tua yang membandingkan anak akan menimbulkan perasaan terjadi pada anak yang lain. Apalagi jika hal yang dibandingkan adalah sesuatu yang di luar kemampuan anak atau justru yang menjadi kelemahan dari si anak.
Hal ini akan mempengaruhi pikiran juga perasaan dari anak ke orang tua. Contoh mudah yang bisa kita lihat atau bahkan sering kita lakukan sendiri adalah membandingkan nilai pelajaran anak dengan temannya yang memiliki nilai jauh lebih tinggi, padahal kita semua tahu belum tentu. Setiap anak mempunyai kemampuan yang sama, bisa jadi si anak lebih cerdas dalam matematika namun lemah dalam bahasa. Apabila hal tersebut terjadi pada salah satu anak dan saudara semuanya, maka yang harus dilakukan adalah menguatkan hati si anak dan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi bakat dari sana tersebut. Kemudian yang keempat adalah mengekang kebebasan anak, membiarkan anak bermain. Salah satu hal yang sangat penting dalam masa pengenalan lingkungan dan menemukan jati dirinya yang terpenting adalah tetap harus diberikan arahan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Akan tetapi tak jarang kita sebagai orang tua justru malah mengekang kebebasan anak dalam bergaul dan bermain dengan teman yang diinginkannya. Kita semua tahu tujuan memegang atau tidak memberikan kebebasan bermain supaya anak tidak terjerumus ke pergaulan yang salah. Akan tetapi ketahuilah hal tersebut yang akan menjadikan si anak mampu berpikir dan mendapatkan pelajaran penting perihal dokter dan mampu membedakan mana yang harus dia teruskan berteman, mana yang harus dijauhi. Oleh sebab itu hindari kekhawatiran yang berlebih terhadap anak. Yang terpenting adalah keterbukaan anak dengan orang tua harus tetap terjaga, tujuannya supaya si anak akan lebih nyaman bercerita kepada orang tua apabila ada suatu masalah yang belum bisa diselesaikan. Disinilah kesempatan kita sebagai orang tua untuk mengarahkan dan memberikan pengetahuan kepada anak mengenai baik dan buruknya akan suatu hal. Kelima adalah mendoakan keburukan kepadanya. Berdoa bukan hanya di setiap selesai mengerjakan ibadah saja, bahkan setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua semuanya bisa dikatakan sebagai doa. Terkadang kita sebagai orang tua tidak sadar apabila mendapati anak yang tidak mematuhi perintah, kita langsung berkata buruk kepada anak, padahal setiap percakapan yang keluar dari mulut orang tua untuk yang bisa dari langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 3 doa yang dikabulkan: doa orang yang teraniaya, doa musafir, dan doa keburukan orang tua atas anaknya. Hadits riwayat Tirmizi. Pesan saya kepada orang tua adalah berhati-hatilah dalam berbicara kepada anak. Berpikirlah terlebih dulu apabila hendak marah kepada anak dan hindari sebisa mungkin terbawa emosi saat marah kepada anak. Apalagi sampai menyumbang seanak dengan ucapan yang kurang baik, karena hal tersebut bisa saja terjadi kepada si anak di kemudian hari, dan jika memang benar terjadi barulah kita akan menyesalinya. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya tidak terbawa emosi? Hal yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak istighfar terlebih dulu, lalu tanyakan alasan kepada si anak perihal apa yang menurut kita menjadi kesalahan. Dari sana kemudian berikan perumpamaan dan besaran, lalu kembalikan ke pemikirannya supaya menentukan pilihan. Insya Allah si anak tidak merasa tersakiti hatinya dan mampu berpikir bahwasanya hal yang dikerjakan tersebut kuranglah baik dan harus ditinggalkan. Lalu yang pernah ada tidak memberi pendidikan kepada anak. Yang dimaksud pendidikan dalam hal ini bukanlah sekedar pendidikan sekolah saja, akan tetapi juga menyangkut berbagai macam aspek kehidupan. Misalnya adalah pendidikan agama, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Setiap orang tua wajib memberikan pembekalan keterampilan kepada setiap anak-anaknya, sehingga keterampilan tersebut bisa menghantarkan anak untuk menemukan jati diri perihal menemukan kehidupan yang bahagia dunia maupun akhirat. Apabila kita mengabaikan pendidikan anak, maka bisa dikatakan anak tersebut layaknya anak yatim padahal masih mempunyai kedua orang tua. Ada syair Arab yang mengatakan anak yatim itu bukanlah anak yang telah ditinggal orang tuanya dan meninggalkan anak-anaknya dalam keadaannya. Sesungguhnya anak yatim itu adalah anak yang tidak dekat dengan ibunya, yang selalu menghindar darinya, atau ayahnya selalu sibuk dan tidak ada sebagian anaknya. Kalau kita menimbulkan syair tersebut ingin menyampaikan bahwa perhatian adalah kunci penting dalam mendidik anak supaya sukses di dunia dan akhirat. Adalah sebuah bentuk kedurhakaan terhadap anak apabila kita sebagai orang tua justru tenggelam
Dalam kesibukan sehingga yang terjadi adalah kita lupa untuk mengajarkan anak tentang akidah agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ajarilah anak-anakmu sholat saat mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka bila tidak melaksanakan sholat pada usia 10 tahun. Hadits riwayat Tirmizi. Oleh sebab itu marilah kita sebisa mungkin menjadi orang tuanya bisa dijadikan panutan bagi anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan menjauhkan kita semua dari perbuatan tercela semasa hidup di dunia. Amin amin ya robbal alamin. Wallahualam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi dan video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.